Ternyata kelompok Islam radikal masih berkeliaran dan bergentayangan di sekitar kita, dan bahkan malah berani memunculkan diri atau menampakkan diri di Istana Negara. Tapi ini tertangkap oleh Pas Pampres ya. Saya baca twitternya dari Ardanta. Perempuan berhijab menerobos lingkungan Istana Negara sambil membawa sepucuk senjata api jenis FN. Ditangkap Pas Pampres tanggal 25 bulan 10 tahun 2022 jam 7 pagi, berarti tadi pagi ya. Jadi kelompok radikal itu memang seperti ini ya, dan sangat berbahaya ya. Tapi saya itu juga nggak habis pikir ya, ini kan perempuan ya, perempuan yang usianya mungkin berapa itu ya, 30 tahunan atau berapa mungkin ya, itu ngapain itu ya, membawa senjata api terus mau menerobos istana. Untung ditangkap oleh Pas Pampres ya. Tujuannya itu apa itu, membawa senjata api? Yang mau dia tembak itu presiden atau Pas Pampres atau polisi atau siapa? Itu kan agak agak lucu itu ya. Terus dapatnya itu apa ya? Padahal dia kan perempuan, mungkin juga sudah punya suami, mungkin punya anak juga. Jadi kalau istilahnya dia itu mau jihad atau apa itu ya, ya kurang kerjaan itu ya, bawa senjata api. Mungkin ajaran dari apa yang ia peroleh selama mempelajari Islam radikal ya seperti itu ya. Tapi ya sangat disayangkan dan miris sekali ya. Sebenarnya kasihan ya melihat orang seperti ini ya, sudah tercemar atau teracuni atau terkena virus paham radikalisme seperti ini ya, hingga dia lupa dengan keluarga, lupa dengan suaminya, malah nyelonong ke Istana Negara bawa pistol. Itu kan sangat disayangkan ya. Makanya pentingnya generasi muda untuk berhati-hati dan lebih jeli, lebih teliti dalam mempelajari ilmu agama itu seperti ini ya. Jangan sampai generasi muda itu terjerumus atau terperosok atau apa ya, terjerembab ke lembah yang namanya pemahaman Islam radikal itu ya. Islam radikal itu Islam sebagaimana yang sudah sering diajarkan oleh kelompok Salafi Wahabi itu ya. Jadi mereka itu gemar atau suka mengkafir-kafirkan orang yang seakidah, kemudian suka membid'ah-bid'ahkan apa yang sudah menjadi tradisi atau adat Islam yang ada di Nusantara. Kemudian mereka juga suka mengharamkan maulidan, mengharamkan ziarah kubur dan lain sebagainya. Karena kelompok ini merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling orisinil, merasa paling sejalan dengan Nabi. Tapi sebenarnya mereka ini hanya salah paham saja, dan fatal itu ya akibatnya ya. Dari kesalahpahaman ini bisa memunculkan atau menimbulkan kelompok-kelompok yang berpaham radikal. Jadi misalkan kita lihat ceramahnya atau kita dengarkan ceramahnya Gus Islah Bahorawi itu ya, bahwa ternyata itu Densus 88 itu menangkap para teroris. Itu mereka semua itu berpaham sebagaimana yang menjadi paham kelompok Salafi Wahabi. Jadi sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan, karena kelompok ini juga sering mendeklarasikan untuk membuat negara khilafah itu ya. Padahal di Indonesia itu adalah negara yang demokrasi, negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi misalkan mau dibuat negara khilafah itu nanti pasti akan terjadi peperangan ya, karena Indonesia itu tidak mungkin akan terima, tidak mungkin akan mau mengikuti apa yang menjadi keinginan segelintir orang ini yang mengatasnamakan agama. Padahal kalau kita baca sejarah tentang kelompok Salafi Wahabi, mereka ini adalah gerakan politik ya,
gerakan politik dari Ibnu Saud itu ya, yang tujuannya itu untuk melawan Turki Utsmani awalnya itu ya, sehingga membuat aturan, membuat hukum menggunakan agama untuk melegalkan atau untuk melanggengkan kekuasaan yang ada di Saudi Arabia. Kemudian paham itu disebarluaskan di Indonesia, karena mungkin di Saudi Arabia sekarang paham Salafi Wahabi ini sudah tidak laku, sudah tidak digunakan lagi, karena berita yang beredar beberapa bulan yang lalu itu kerajaan Saudi sudah tidak menggunakan semuanya ya ajaran atau hukum yang berlandaskan Salafi Wahabi. Jadi karena di sana sudah tidak digunakan, mungkin mau dibawa ke Indonesia dan Indonesia menjadi target atau sasaran mereka. Jadi sangat perlu diwaspadai ya gerakan-gerakan seperti ini. Mudah-mudahan si ibu tadi yang bercadar membawa pistol itu segera sadar bahwa anaknya di rumah itu sedang menangis, sedang mencari, sedang minta digendong itu ya. Dan mudah-mudahan segera pulang kembali ke rumah ya. Kalau tidak di penjara dulu ya, tapi mungkin kalau sesuai prosedur ya harus diproses oleh polisi. Kemudian nanti misalkan diproses oleh polisi dan di penjara, nanti kalau sudah keluar dari penjara itu harusnya itu ingat dengan keluarganya. Mending di rumah nemani keluarga, nemani suami, nemani anak, daripada kurang kerjaan ke istana bawa pistol. Itu kan sangat kasihan itu ya. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.